Tahun 1847, di sebuah kota kecil di Ohio, Amerika Serikat, suasana masih begitu sederhana. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, jalanan tanah yang sunyi, dan para penduduk menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Di kota inilah seorang anak kecil bernama Thomas Alva Edison lahir. Bocah kecil dengan rambut coklat muda dan mata penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sudah berbeda. Ia lebih suka membaca dan bertanya-tanya tentang segala hal di sekitarnya. Di sekolah, Thomas sering dianggap aneh. Para murid duduk rapi di bangku kayu mereka, mendengarkan guru mengajar. Namun, Thomas seringkali terlihat melamun, matanya menerawang seolah pikirannya berada di tempat lain. Hingga suatu hari, sang guru menyerahkan sebuah surat kepada ibunya. Dengan raut wajah penuh keprihatinan, ia mengatakan bahwa anaknya tidak bisa belajar dengan baik. Sesampainya di rumah, ibunya membuka surat itu. Thomas yang penasaran bertanya, "Ibu, apa isi suratnya?" Sang ibu tersenyum dan berkata dengan lembut, "Nak, sekolah bilang kamu anak jenius. Mereka tidak punya cukup guru yang bisa mengajar anak secerdas kamu. Jadi ibu yang akan mengajarimu di rumah." Bertahun-tahun kemudian, setelah ibunya meninggal, Thomas menemukan surat asli itu. Dengan tangan gemetar, ia membacanya. Isinya sangat berbeda. Sekolah sebenarnya mengeluarkannya karena dianggap lamban dalam belajar. Air matanya menetes. Ibunya telah menyelamatkan rasa percaya dirinya. Ketika beranjak remaja, Thomas bekerja sebagai penjual koran di stasiun kereta api. Dengan penuh semangat, ia berlari di antara para penumpang, menjajakan korannya. Namun, ia bukan sekadar penjual biasa. Salah satu gerbong diubahnya menjadi laboratorium mini. Di dalamnya, berbagai peralatan eksperimen tersusun rapi. Ia sering bereksperimen dengan bahan kimia dan mesin cetak, mencoba hal-hal baru setiap harinya. Hingga suatu hari, sebuah kesalahan terjadi. Ledakan kecil terdengar, api menyala, dan asap tebal memenuhi gerbong kereta. Seorang petugas yang melihatnya segera berlari ke arahnya dengan marah. Setelah insiden itu, Thomas diusir dari kereta api. Ia juga mengalami gangguan pendengaran akibat ledakan tersebut. Namun, bukannya menyerah, ia justru berkata, "Mungkin ini berkah. Aku bisa lebih fokus bekerja tanpa terganggu oleh suara bising." Di usia 21 tahun, Thomas menciptakan penemuan pertamanya, sebuah mesin telegraf otomatis. Malam-malamnya dihabiskan di depan meja kerja dengan tangan penuh noda tinta dan pikiran yang tak pernah berhenti berpikir. Di laboratoriumnya, Thomas terus bereksperimen. Dinding dipenuhi dengan cetak biru dan rancangan berbagai alat. Tangannya tak pernah berhenti bergerak, merangkai kabel, dan mencoba berbagai kombinasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Tahun 1879 menjadi momen penting. Di dalam laboratoriumnya, Thomas dan para asistennya berkumpul, menahan napas. Mereka menatap bola lampu di depan mereka, menunggu sesuatu terjadi. Dan akhirnya, cahaya muncul. Sebuah bola lampu menyala dengan terang, mengubah malam yang gelap menjadi penuh harapan. Ruangan dipenuhi sorak-sorai kebahagiaan. Di sebuah aula besar, Thomas berdiri di hadapan kerumunan. Dengan penuh kebanggaan, ia mengangkat lampu pijar yang menyala. Para penonton terpukau, mereka bersorak dan bertepuk tangan. Namun, jalan menuju keberhasilan tidaklah mudah. Laboratoriumnya dipenuhi dengan sisa-sisa percobaan yang gagal. Bohlam pecah, kabel kusut, dan catatan penuh coretan kesalahan. Tapi, Thomas tak pernah berhenti. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Bagaimana rasanya gagal ribuan kali?" Thomas tersenyum dan menjawab, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa seorang anak yang dianggap tidak mampu bisa mengubah dunia. Dari seorang bocah kecil yang selalu bertanya, ia berkembang menjadi seorang jenius yang penuh inovasi. Malam itu, di sudut kota, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Lampu-lampu menyala untuk pertama kalinya, menerangi jalanan
yang sebelumnya gelap. Orang-orang keluar dari rumah mereka, menatap ke langit dengan kagum. Di masa tuanya, Thomas duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh buku, paten, dan berbagai alat ciptaannya. Matanya yang mulai menua masih menyimpan cahaya semangat yang sama seperti saat ia kecil. Dunia berubah selamanya karena satu penemuan. Kini, malam tidak lagi gelap. Lampu menyala di rumah, kantor, dan pabrik. Kehidupan menjadi lebih produktif berkat kerja keras dan kegigihannya. Di suatu tempat, seorang anak muda duduk termenung di depan percobaannya yang gagal. Ia menghela napas, lalu menatap dinding tempat sebuah foto Thomas Edison tergantung. Dengan penuh tekad, ia kembali bekerja, terinspirasi oleh kisah sang penemu besar. Sebuah peradaban modern terbentuk. Kota-kota besar kini berpendar dengan cahaya listrik. Dari sebuah lampu kecil hingga jutaan lampu di seluruh dunia, warisan Thomas Edison tetap hidup dan menerangi masa depan.